komunikasi itu adalah untuk menyatukan kita dalam satu ide, menyatukan kita dalam satu hati yang satu dan sama. Ya. Ditanggapi dengan baik oleh orang-orang lain, maka kita... Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah mempermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman media, para pencinta Karmel YouTube di mana saja Anda berada. Ya, hari ini Gereja Katolik Universal menetapkan Minggu Paskah yang ke-7 sebagai Minggu Komunikasi Sedunia. Sehingga dalam permenungan yang sederhana ini, saya memberikan satu tema yang sekiranya mampu dipahami oleh kita semua yang berkaitan dengan komunikasi itu sendiri, yakni supaya kita menjadi satu. Jadi tujuan utama dari komunikasi itu adalah untuk menyatukan kita dalam satu ide, menyatukan kita dalam satu hati yang satu dan sama. Ya. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak kita kembali untuk sekedar melihat apa itu komunikasi. Ya. Terlepas dari berbagai macam teori ataupun berbagai macam definisi-definisi dari para ahli sendiri yang berkaitan dengan komunikasi, sederhananya komunikasi itu merupakan sebuah sarana
yang mampu menyatukan kita untuk menjadi lebih baik. Jadi ketika kita menyampaikan suatu ide ataupun gagasan, ide atau gagasan itu ditanggapi dengan baik oleh orang-orang lain, maka kita pun akan disatukan dalam satu koridor yang sama, seia sekata dan seperasaan. Karena pada dasarnya adalah kita mampu untuk saling memahami dan saling menghargai apa yang disampaikan oleh orang-orang lain, sehingga kita pun boleh menerimanya. Terlepas dari berbagai macam hal, bahwa seturut perkembangan zaman, komunikasi itu sendiri selalu terarah pada media komunikasi. Memang harus kita akui bahwa keberadaan teknologi yang makin hari makin berkembang, secara khusus media komunikasi, yang mana yang mampu diakses oleh siapapun, entah itu mulai dari anak bayi yang baru lahir sampai pun nenek-nenek pun, semua orang mampu untuk mengakses komunikasi itu sendiri, sehingga setiap orang pun boleh menikmati perkembangan teknologi itu sendiri. Sehingga anak-anak bayi sekarang itu berbeda dengan bayi-bayi yang dulu. Kalau bayi-bayi yang dulu mereka menangis mungkin karena mereka lapar atau mungkin karena mereka minta untuk disusui. Tetapi bayi-bayi sekarang karena perkembangan zaman yang terus berubah, sehingga mempengaruhi itu bayi itu sendiri. Dimana ketika mereka menangis, mereka bukan lagi minta untuk disusui, tetapi mereka minta untuk membuat status yang baru. Yaitulah perkembangan zaman yang tidak mungkin kita elakkan, dan tidak mungkin untuk kita membanding-bandingkan zaman ini dengan zaman itu. Mengapa kami dulu tidak begini dan mengapa kamu sekarang ini begini-begini. Tapi itulah perkembangan zaman yang harus kita ikuti terus dari masa ke masa. Dan bagaimana kita itu menjadi satu dalam komunikasi. Hari ini Gereja Katolik melalui bacaan-bacaan suci hari ini berkehendak baik, mengajak kita untuk berkehendak baik untuk terus membangun komunikasi yang jujur, terbuka, dan saling menghargai. Jadi sekurang-kurangnya dalam berkomunikasi, kurang lebih ada 3 hal yang perlu kita pupuk ataupun perlu kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari, secara khusus dalam berkomunikasi, yakni berkomunikasi dengan baik, terbuka, dan saling menghargai. Jika kita betul-betul memupuk 3 aspek ini, maka kita pun akan selalu diwarnai dengan damai, sukacita, dan bahagia. Senada dengan hal ini, dalam bacaan-bacaan suci yang telah kita dengarkan, memberikan gagasan yang amat sangat dalam, sehingga menyatukan kita dalam berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Dalam bacaan pertama, kita melihat bahwa para rasul di tengah raga mereka yang letih lesu, lemah, karena jauhnya perjalanan dari Zaitun menuju Bukit Nazaret, walaupun mereka mengalami suatu lemah, letih lesu dan lain sebagainya, tetapi mereka terus membangun komunikasi dengan Allah, karena mereka yakin bahwa hanya dengan komunikasi itulah mampu menyatukan mereka melalui doa. Sehingga dalam bacaan pertama pun para rasul menegaskan kita untuk berkomunikasi dengan Allah itu melalui doa. Begitupun dalam bacaan kedua, bahwa barang siapa yang menuruti perintahnya, dia akan diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Ini semua karena kita umat beriman itu terus membangun satu komunikasi melalui doa kepada Allah yang kita tahu mencintai kita. Sebagaimana Santa Teresa Avila mengatakan bahwa berdoa itu sendiri merupakan suatu komunikasi kepada Allah yang kita tahu mencintai kita. Dan ditegaskan dalam bacaan Injil bahwa Yesus sendiri ketika dia melihat para muridnya, bahwa dia pun merasa tertegun hati untuk
mendoakan para muridnya agar para muridnya itu selalu bersatu dalam Allah. Ya, sehingga cara hidup para murid menampilkan gambaran ideal tentang hidup gereja yang kudus, umum dan apostolik, yang satu iman dan satu hati dalam doa dan kebersamaan. Sebagai umat beriman, kita meyakini bahwa berdoa itu sendiri merupakan suatu komunikasi dengan Allah. Maka karena berdoa itu adalah suatu komunikasi dengan Allah, maka sebetulnya berdoa itu yang seharusnya tidak perlu dipaksakan oleh orang lain. Harus tumbuh dari dalam hati kita masing-masing. Maka kalau ada orang-orang yang memaksakan orang lain untuk berdoa, ya sekiranya perlu untuk memahami apa itu doa itu sendiri. Senada dengan hal ini, dalam bacaan-bacaan suci yang telah kita dengarkan memberikan gagasan yang amat sangat dalam sehingga mampu menyatukan kita dengan Allah dalam berkomunikasi melalui doa. Sebagaimana dalam bacaan pertama, para rasul di tengah raga mereka yang letih lesu karena perjalanan yang begitu jauh, mereka tetap membangun komunikasi yang baik dengan Allah melalui doa. Jadi mereka mengajarkan kita untuk terus membangun komunikasi melalui doa. Sehingga dalam bacaan kedua pun bahwa barang siapa yang menuruti perintahnya, dia akan diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Ya. Karena kita semua telah membangun suatu komunikasi yang baik dengan Allah, maka kita pun akan menjadi satu dengan Allah. Sebagaimana dalam bacaan Injil, Yesus sendiri yang mendoakan para muridnya agar dipermuliakan di hadapan Allah, sehingga para muridnya itu sebagai perwakilan gereja untuk menjadi satu dengan Allah, di mana gereja Allah sendiri itu menjadi kepala dan kita itu sendiri menjadi anggota-anggotanya. Jadi cara hidup para murid menampilkan gambaran ideal tentang hidup gereja yang kudus, umum dan apostolik, yang satu imam, satu hati dalam doa dan kebersamaan. Sebagai umat beriman, kita pun mengakui bahwa berdoa itu merupakan suatu komunikasi dengan Allah. Sebagaimana Santa Teresa Avila yang mengatakan bahwa berdoa itu adalah kita berkomunikasi dengan Dia yang kita tahu mencintai kita. Dia yang adalah Allah itu sendiri. Sehingga Paus Fransiskus menyadarkan kita bahwa dalam minggu komunikasi sedunia ini bahwa Allah senantiasa berkomunikasi dan hadir melalui kisah kehidupan manusia yang dari generasi ke generasi. Jadi pada intinya berdoa itu sendiri merupakan suatu komunikasi dengan Allah. Ya. Maka di dalam berdoa itu sebetulnya tidak perlu dipaksakan oleh pihak manapun. Harus betul-betul ada tumbuh niat dari dalam diri hati kita masing-masing untuk menyatukan hati kita dengan Allah melalui doa itu. Jadi kalau ada orang yang paksakan untuk berdoa, ya saya kira sebaiknya peristiwa itu tidak akan terjadi, tidak mungkin terjadi, karena bagaimanapun doa itu menjadi suatu relasi pribadi kita dengan Allah yang telah dibangun oleh masing-masing orang. Ya, memang walaupun dalam suatu tatanan kehidupan agar semua orang itu menjadi lebih baik, ya mungkin saja ada pihak-pihak lain yang selalu mengontrol. Ya, tetapi kalau mengontrolnya itu sampai melanggar suatu privasi seseorang, khusus dalam doa, sekiranya hal itu tidak memberikan suatu dampak yang positif. Karena orang akan berdoa, tetapi berdoa itu karena keterpaksaan dari orang lain, bukan karena dari dalam diri hati kita masing-masing. Ya, para pencinta Karmel Youtube di mana saja Anda berada, sekurang-kurangnya ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam Minggu Komunikasi Dunia, sehingga melalui perkembangan zaman yang terus berkembang, ya, kita pun mampu memanfaatkan perkembangan teknologi itu sendiri secara khusus media massa untuk
mampu menyatukan kita bersama orang lain dan juga bersama Allah, secara khusus melalui doa. Semoga renungan yang singkat ini mampu membawa kita untuk semakin bersatu dalam Allah.